Halo, kembali lagi bersama dengan kelompok Ismail, Koni, dan Nurul. Kali ini kita akan membahas tentang analisis protein. Kapan sih analisis protein itu dilakukan? Yang pertama, ketika kita ingin mengetahui kandungan protein total pada suatu bahan. Yang kedua, kandungan protein tertentu pada campuran. Yang ketiga, kandungan protein pada isolasi protein maupun pemurnian protein. Yang keempat, kandungan non-protein nitrogen. Yang kelima, komposisi asam amino. Dan yang keenam, kandungan nutritif dari protein. Nah, metode analisis protein ini ada dua. Yang pertama ada metode kualitatif yang menggunakan ninhidrin dan biuret. Yang kedua ada metode kuantitatif yang menggunakan metode Kjeldahl, metode Lowry, dan Strassi-Formol. Yang pertama ada analisis kualitatif protein. Yang pertama ada ninhidrin. Prinsip analisis protein dan ninhidrin yaitu mengidentifikasi adanya protein dalam satu bahan di mana asam amino bebas akan bereaksi dengan ninhidrin dan membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Prinsip analisis protein dengan metode ninhidrin yaitu asam amino akan bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehida dengan suatu atom C lebih rendah serta melepaskan molekul NH3 dan CO2. Sedangkan ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidridantin. Hasil positif dari metode ini ditandai dengan terbentuknya kompleks warna biru atau keunguan. Hal ini disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidridantin bereaksi dengan NH3 setelah gugus asam amino teroksidasi. Reaksi dinyatakan positif jika terjadi perubahan warna larutan sampai menjadi ungu, dan reaksi dinyatakan negatif jika tidak terjadi perubahan warna. Reaksi ninhidrin harus didahului oleh reaksi hidrolisis protein. Ninhidrin ditambahkan pada larutan dan kemudian larutan tersebut dipanaskan. Terjadi dua tahap. Yang pertama, reaksi pembentukan warna dan reaksi pembentukan ninhidrin tereduksi. Warna yang terbentuk adalah warna ungu sampai biru yang dikenal dengan kompleks Ullmann. Dikatakan oleh Wallace pada tahun 2008. Selanjutnya ada metode biuret. Salah satu analisis kualitatif protein yang digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya ikatan peptida dalam sampel. Metode biuret merupakan metode uji yang paling umum digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya ikatan peptida yang membentuk suatu protein. Nah, di SMP kalian pasti pernah melakukan ini dong. Adanya ikatan peptida mengidentifikasikan bahwa sampel tersebut mengandung protein. Prinsip dari uji biuret ini yaitu ion kuprum Cu2+ akan bereaksi dengan ikatan peptida dalam nuansa basah. Ion Cu2+ yang bereaksi dengan ikatan peptida akan membentuk senyawa kompleks warna ungu yang merupakan indikator hasil uji positif pada biuret. Analisis kuantitatif protein, yakni dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang pertama yakni metode Kjeldahl. Penentuan jumlah protein secara empiris yang umum dilakukan adalah dengan menentukan jumlah nitrogen yang dikandung oleh suatu bahan. Metode tersebut dikembangkan oleh Kjeldahl, yakni seorang ahli ilmu kimia dari Denmark pada tahun 1883. Dalam penentuan protein, seharusnya hanya nitrogen yang berasal dari protein saja yang ditentukan. Akan tetapi, hal tersebut sulit dilakukan karena kandungan senyawa lain memiliki jumlah yang cenderung sedikit. Penentuan jumlah nitrogen total ini dikatakan sebagai representasi jumlah protein yang akan dicari. Kadar protein hasil dari analisis kadar protein metode Kjeldahl ini dengan demikian sering disebut sebagai kadar protein kasar atau crude protein. Dasar perhitungan penentuan protein menurut Kjeldahl ini adalah hasil penelitian dan pengamatan yang menyatakan bahwa umumnya protein alamiah mengandung unsur nitrogen rata-rata 16% dalam protein murni. Untuk senyawa-senyawa protein tertentu yang telah diketahui kadar unsur nitrogennya, maka angka yang lebih tepat dapat dipakai. Berikut proses analisis kuantitatif protein dengan metode Kjeldahl.
yakni terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu proses destruksi. Pada tahap ini, sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Hasil destruksi adalah ion NH4+ yang menunjukkan keberadaan protein. Tahapan yang kedua yaitu proses destilasi. Pada tahap destilasi, amonium sulfat dipecah menjadi amonia NH3 dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Dan yang terakhir yaitu proses titrasi. Metode yang kedua yaitu metode Lowry. Menggabungkan metode Biuret atau menghasilkan ion CO2+ dengan ikatan peptida dengan riboflavin chelate yang kemudian bereaksi dengan residu tirosin dan triptofan dalam protein produk pangan membentuk warna biru. Berikut ini adalah proses metode Lowry. Metode Lowry tidak umum digunakan dalam analisis protein pada produk pangan, tetapi digunakan pada reaksi biokimia protein atau protein yang telah dipurifikasi atau diisolasi. Yang ketiga yaitu ada titrasi formol. Prinsip dari titrasi formol adalah menetralkan larutan dengan basah NaOH membentuk dimetilhilol dengan menambahkan formaldehida dengan gugus amino sudah terikat dan tidak mempengaruhi reaksi asam basa NaOH. Indikator yang digunakan adalah PPP dengan reaksi akhir titrasi akan berubah menjadi warna merah muda. Jumlah protein dapat dihitung dengan rumus berikut. Kadar protein sama dengan konversi persen nitrogen AA ke protein dikalikan dengan faktor konversi persen nitrogen AA sama dengan Ft dikurang FO dikali 2,8 dibagi ml bahan dikali 100%.